Pada zaman dahulu kala, terdengarlah kisah dari salah satu putri di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi yang mempunyai anak bernama Sangkuriang. Pada suatu hari Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh seekor anjing bernama Tumang, tetapi Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga sekaligus bapaknya. Pada saat berburu Sangkuriang bertemu dengan seekor rusa, Sangkuriang teringat bahwa ibunya sangat senang hati rusa. Akhirnya Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut, namun Tumang kehilangan jejak rusa tersebut dan Sangkuriang menjadi marah karena Sangkuriang sangat ingin memberikan head rusa kepada ibunya, maka Sangkuriang mengambil headnya Tumang sebagai gantinya. Sesampainya Sangkuriang di rumah, ia memberikan head yang didapatnya dari berburu kepada ibunya untuk dimasak. Saat memakannya Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan menanyakannya pada Sangkuriang. Sangkuriang menjawab dengan wajah ketakutan, "Tumang mati." Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi dan mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu Dayang Sumbi sangat menyesalinya, ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa hingga suatu hari sang dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi yaitu berupa kecantikan abadi dan tidak pernah tua. Setelah diusir oleh ibunya, Sangkuriang berkelana ke berbagai tempat. Akhirnya Sangkuriang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi dan kedua orang tersebut pun bertemu lagi. Sangkuriang akhirnya jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Sangkuriang pun melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi menerimanya. Pada saat sedang berduaan Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang dan menanyainya kepada Sangkuriang. Sangkuriang menjawab ini bekas luka akibat dipukul dengan sendok nasi oleh ibunya. Mendengar pernyataan tersebut Dayang Sumbi kaget dan memberitahu Sangkuriang bahwa dia adalah ibunya namun Sangkuriang tidak percaya dan tetap berniat menikahinya. Dayang Sumbi mengajukan permintaan dia minta dibuatkan perahu layar dalam sehari tidak boleh lebih. Sangkuriang menyanggupinya dan Sangkuriang membendung Sungai Citarum untuk tempat perahunya. Dalam pembuatannya Sangkuriang mendapatkan bantuan dari jin hasil taklukanya dalam perantauan. Karena bantuan dari jin perahu itu pun hampir selesai Dayang Sumbi memohon kepada dewa. Dayang Sumbi membuat ayam jago berkokok lebih awal, dan akhirnya berhasil. Jin yang membantu Sangkuriang lari ketakutan dan meninggalkan Sangkuriang sendirian. Karena kesal, perahu itu ditendangnya dan terjatuh di atas gunung dan menyatu dengan gunung dan bernama Gunung Tangkuban Perahu. Sangkuriang akhirnya meninggal karena terjatuh ke dalam Sungai Citarum.